Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Wiraminata dengan NPM 2417051035. Jadi di sini saya akan membuat video pengganti untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi untuk pertemuan ketiga, yaitu tentang struktur kontrol. Nah, jadi di sini ya materinya itu tentang struktur kontrol. Ya, ini struktur kontrol dalam Java adalah fondasi logis yang mengatur alur eksekusi program dengan presisi. Elemen-elemen ini mencakup seperti pencabangan if else dan switch, serta juga perulangan kayak for, while, dan do while. Lalu struktur kontrol juga ini memungkinkan developer untuk mendikte urutan dan kondisi di mana blok-blok kode akan dijalankan. Dengan memanfaatkan struktur ini, sebuah program dapat membuat keputusan dinamis, mengeksekusi tugas secara berulang, dan merespon berbagai masukan atau status internal, sehingga menghasilkan aplikasi yang fungsional dan efisien. Jadi di sini di pertama ini ada percabangan ya, atau ya ini ada if else sama switch di bawah. Nah, di if else sendiri ini terdapat berbagai bentuk juga gitu. Ini if else adalah sebuah pernyataan, jika kondisi benar maka akan dijalankan blok kode, jika tidak maka lakukan ini gitu. Kayak misal kalau misalkan kayak jika maka lah, mungkin kalau logikanya gitu. Kalau jika apa gitu bakal melakukan ini, jika tidak ya melakukan ini. Ini untuk bentuknya yang pertama ada if. Jadi if itu ibaratnya kayak misalkan jikanya aja gitu, Kak. Jika ini lakukan ini. Kalau misalkan bukan ini ya berarti nggak usah dijalanin gitu. Ini blok kode singkat yang mengecek apakah kondisi yang diminta terpenuhi dan tidak akan terjadi apa-apa jika tidak terpenuhi. Ya, ini jadi cara penggunaannya yaitu if, lalu dalam kurung kondisinya, lalu kurung berawal ya ini, lalu di bawahnya ini blok kodenya yang ya bisa dibuat lah. Nah, ini yang kedua ini ada if else. If else ini sama seperti if tadi, cuman bedanya kalau misalkan keadaannya tidak terpenuhi, kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan blok kode yang lain gitu. Nah, ini jika kondisi terpenuhi maka jalankan kode ini, jika tidak maka lakukan ini. Nah, ini juga ada if else if. Jadi dia mirip seperti if tadi sama if else. Jadi if else if ini dia adalah pencabangan yang dimana ada suatu kondisi dimana kayak misal percabangannya tuh, kalau if else kan ada dua nih, kalau ya dan tidak gitu kan. Kalau if else if ini maka dia misal lebih dari tiga jawaban gitu. Bisa kalau misalkan hasilnya satu, hasilnya dua, hasilnya tiga, itu maka lakukan ini. Jika hasilnya empat maka lakukan ini, ya seperti itu. Nah, ini lebih banyak sih untuk percabangannya pakai if else if. Nah, ini cara bacanya yaitu jika kondisi ini terpenuhi maka jalankan blok kode ini, jika kondisi tidak terpenuhi maka cek kondisi berikutnya, jika kondisi terpenuhi maka jalankan blok selanjutnya, jika tidak ya ini ngulang lagi dari sini, jika tidak terpenuhi maka cek lagi kode berikutnya, ya seterusnya lah. Lalu ada switch case. Nah, switch case ini dia mirip seperti if else if kalau kata saya ya. Ya, jadi dia ya digunakan di sebuah kondisi di mana program ini akan menjalankan kode dengan nilai yang sama
dengan nilai yang memenuhi kondisi dari statement itu. Kayak misal ini kondisi lebih simpel aja sih, kalau kata lebih simpel dari if else if. Cuman ya kalau misalkan di switch ini dia akan bisa ada yang namanya default gitu. Jadi kalau misalkan mana ya, kalau misalkan default ini gunain buat kita bakal ngeluarin misal ngeluarin hasil di mana kalau misalkan kodenya itu tuh terlalu atau kodenya kondisinya tuh nggak masuk dari yang ada di case atasnya ini, maka dia bakal ngeluarin di default ini gitu. Nah, ini ada pernyataan branching. Pernyataan branching ini adalah sebuah kontrol yang dapat membantu dalam mengatur alur program. Branching biasanya digunakan bersamaan dengan pencabangan, looping, dan function atau fungsi ya. Terdapat 3 jenis branching, yaitu ada break. Break ini dia bakal memotong gitu. Dia bakal misal perulangan terus break, berarti dia bakal berhenti gitu di situ, motong alurnya gitu. Ini hal ini dilakukan agar program mengeksekusi blok yang tidak perlu. Nah, jadi kalau misalkan misal di tengah-tengah ini terus ada break, berarti dia bakal langsung berhenti gitu di tengah-tengah. Lalu ada continue. Nah, ini continue ini dia kayak nge-skip gitu. Kayak misalkan ada nilai yang dikasih pernyataan continue ini, berarti dia bakal langsung nge-skip nilai yang memenuhi kondisi continue ini. Lalu ada return. Return ini digunakan untuk menghentikan eksekusi suatu fungsi dengan atau tanpa mengembalikan nilai fungsi. Jadi return ini kayak bisa langsung berhenti semua gitu. Nah, return ini juga bisa mengembalikan nilai atau juga tanpa mengembalikan nilai gitu. Lalu di sini ada looping atau perulangan ya. Nah, looping sendiri terdapat berbagai jenis juga. Yang di sini terdapat for loop. Ini perulangan yang biasanya digunain ya. Nah, ini for loop ini ada perulangan terukur yang menggunakan sebuah kondisi, dan biasanya sebuah kondisi penghitungnya itu sudah diketahui gitu kok, maksimalnya sudah diketahui gitu. Jadi dia nggak bakal bisa melakukan infinite looping. Nah, di for loop juga ini terdapat 4 bagian, yang dimana terdapat nilai counter, ya ini yang in counter ini nilai counter. Lalu kondisinya di sini dicek. Lalu setelah itu dia akan menjalankan kodenya. Dia ke bawah sini menjalankan kodenya. Lalu setelah menjalankan kode dia bakal ngecek lagi nih. Pertama lalu ditambah dulu. Setelah itu dicek lagi nih di sini masih memenuhi nggak. Kalau misalkan masih memenuhi, berarti dia bakal lanjut lagi ke bawah, lalu tambah lagi, lalu cek lagi, dan seterusnya. Lalu di bawahnya ini ada while loop. Nah, while loop ini beda dengan for loop. Nah, for loop ini tadi kan dia digunakan ketika kondisinya ini biasanya diketahui gitu, kayak maksimalnya berapa. Nah, sedangkan while loop ini kondisinya ini biasanya ini tidak diketahui gitu. Jadi dia bakal menjalankan kodenya terus sampai kondisinya ini terpenuhi gitu. Ya, kalau while loop ini dia bisa menyebabkan infinite looping sih. Kalau misalkan kita salah di kondisinya, atau misalkan kita masukin kondisi yang tidak bakal terpenuhi, berarti dia bakal ngelooping secara infinite. Nah, lalu ada do while. Do while ini jadi kalau misalkan kita memasukkan kondisinya ini misal langsung terpenuhi gitu, jadi dia bakal melakukan satu kali gitu, seenggaknya satu kali lah, lalu kodenya itu berhenti. Nah, kalau di while ini misalkan kondisinya terpenuhi,
maka dia tidak akan mengeluarkan apa-apa gitu. Kalau misalkan dari awal udah terpenuhi ya, dia tidak akan mengeluarkan sebuah output. Nah kalau do while dia akan mengeluarkan satu kali meskipun kondisinya ini udah terpenuhi dari awal gitu. Itu. Nah ini ada langkah praktikumnya, mungkin bisa saya langsung ikutin aja ya. Ya, jadi di sini ini membuat foldernya dulu, projectnya dulu, lalu nah di sini terdapat breakpoint dan debug. Nah di admin sendiri ini terdapat dimana ada namanya breakpoint. Misalkan kita baca dulu aja nih. Tuliskan kode berikut pada public kelas kalian. Pastikan nama kelasnya sama dengan nama file kalian. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan sebuah file, ya file dummy lah. Lalu klik kiri pada barisan kode public. Ini nomor 3 pada gambar. Nah, jadi kita misalkan klik kiri pada public ini. Jadi di 11 ya. Ini berarti nandain kelas breakpointnya. Lalu berikan breakpoint pada line yang diinginkan untuk debug. Contoh pada line dengan perintah system out print breakpoint 1 itu. Ya sama aja sih cara nandain breakpointnya. Sekarang misalkan saya bakal nandain breakpoint satunya ini di sini nih, di line 20 tuh. Lalu misalkan breakpoint yang kedua itu ada di sini 38 itu. Nah misalkan gitulah ya. Nah lalu pada tab menu di atas editor terdapat beberapa cara untuk run program, yaitu run and build dan debug. Klik icon debug. Nah lalu kita coba klik ya, nih kan ada dua nih, coba kita klikin dulu. Nah ternyata ya bisa lah, ya bisa. Nah, ini saya closing dulu. Sekarang kita debugin gitu. Ini yang debug ya, yang saya pencet tombol debug ini. Nah lalu di sini setelah klik debug, Nepis akan melakukan running proses debugging, yang mana akan muncul beberapa tombol baru seperti berikut. Ini bakal muncul tombol di sini nih, ada beberapa tombol baru. Lalu setelah itu di bawah editor ini ada yang namanya output. Jadi ini ya, ini ada output nih, ini ada output. Nah, lalu kalian mendapat mencoba menggunakan tombol-tombol baru yang muncul tadi. Tekan tombol hijau. Nah, kita coba tekan tombol hijaunya. Nah dia bakal nandain ke breakpoint yang pertama tadi. Lalu nih penjelasan nomor 8, setelah ditekan dia akan muncul ke breakpoint pertama. Setelah ditekan lagi dia akan lanjut ke breakpoint berikutnya gitu. Nah ini jadi kalau ditekan terus dia bakal ngecek gitu ya, ngedebug. Nih kan saya pencet lagi itu. Nah jadi dia bakal ngeluarin yang di sini, yang tadi, yang di breakpoint pertama. Lalu kalau misalkan kita masukin 1 gitu misalkan, nah dia bakal lanjut ke breakpoint kedua ya. Setelah itu mana tadi, nah dia bakal ngeluarin outputnya gitu. Nah ini bakal berhenti ketika udah mencapai breakpoint terakhir gitu. Nah lalu di sini ada shortcut di NetBeans. Ini ada beberapa shortcut ya. Jadi
di NetBeans itu dia ada beberapa shortcut yang bisa digunain. Misalnya di sini ada shout tab, shout tab, shout tab, shout tab. Ntar kita hilangin dulu ini breakpointnya ya, coba. Nah di sini nih, shout. Nah dia bisa ya langsung ngeluarin sistem printoutnya. Lalu ada for it tab. Nah ini buat ngeluarin for loopnya. Nah dia bakal langsung keluar gini. Lalu ada PSVM tab, ini untuk menghasilkan public static void main. Jadi dia bakal ngasilin yang kayak gini nih, public static void main gitu. Nah, kita di sini PSVM ya, PSVM kan, PSVM ya, PSVM. Ntar PSVM apa nggak bisa ya, PSVM. Coba kita bikin file baru, coba kalau bikin file baru bisa nggak? Oh berarti misal new empty class ya, entity lagi apa, empty file, misal a java. Nah misal pvsm tab, oh nggak bisa ya, pvsm tab. Nah ya package-nya belum di ini, coba package. Coba sekarang di sini ya, pvsm tab, nggak bisa, pvsm tab nggak bisa ya, pvsm tab. Mungkin yang pvsm tab ini saya kurang tahu cara penggunaannya ya. Ya mungkin segitu aja sih ya video penjelasan tentang materi pertemuan 3 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.